Pernah kepikiran nggak apa sih yang sebenarnya ngebentuk masa depan sebuah bangsa? Nah, hari ini kita bakal bedah jawabannya lewat sebuah panduan kuliah yang unik banget di Indonesia yang fokusnya itu membentuk karakter para calon guru. Ini pertanyaan yang gede banget kan? Dan menurut panduan ini, jawabannya tuh bukan soal ekonomi atau politik semata, tapi sesuatu yang jauh lebih mendasar. Karakter dari setiap orang di dalamnya. Oke, yuk kita selami lebih dalam lagi, kenapa sih mata kuliah tentang karakter dan kepramukaan ini dianggap bukan cuma pelajaran biasa, tapi justru jadi prioritas nasional yang super strategis? Ide utamanya sebetulnya simpel, tapi dampaknya itu loh luar biasa. Kekuatan sejati sebuah negara itu ya dibangun di atas pondasi karakter masyarakatnya. Dan ini bukan cuma omongan doang ya, ini tuh strategi yang benar-benar terstruktur. Akarnya dari mana? Ya dari Pancasila, dasar negara kita. Terus diwujudkan lewat kebijakan pemerintah yang emang fokus buat ngajarin ini ke para calon guru SD. Oke, jadi ide besarnya udah dapat nih. Tapi pertanyaannya sekarang, di mana caranya panduan ini mengubah filosofi tadi jadi keterampilan yang benar-benar bisa diajarkan sama guru-guru nanti di kelas? Nah, tujuannya itu satu, mencapai apa yang disebut kemelekan karakter. Istilah ini artinya bukan cuma sekedar hafal teori, tapi benar-benar mampu menerapkan semua prinsip ini secara nyata di sekolah. Nah, ini dia nih peta perjalanannya. Coba deh perhatiin alurnya. Mulai dari pemahaman konsep dasar, lanjut ke gimana cara mengelola dan mengevaluasinya. Terus, masuk ke area praktek lewat pramuka, di mana mahasiswa belajar menganalisis, mengelola, sampai akhirnya merancang kegiatannya sendiri. Kelihatan kan perjalanannya itu dari teori menuju kepemimpinan praktis. Semua kompetensi tadi itu dipecah jadi 9 modul yang saling nyambung. Jadi pembelajarannya bertahap, mulai dari fondasi teori sampai ke penerapan langsung di dunia nyata. Teori itu penting pastinya. Tapi gimana mata kuliah ini mastiin mahasiswanya itu beneran bisa ngerjain, bukan cuma hafal. Nah, sekarang kita lihat cara penilaiannya. Coba lihat deh pembagian nilainya. 50% ujian akhir dan 50% lagi dari tugas praktek. Ini nunjukin dengan jelas banget kalau kemampuan buat bertindak di lapangan itu sama pentingnya dengan pengetahuan teori. Seimbang. Dan ini dia aturan main yang paling penting. Menyelesaikan 3 tugas praktek itu bukan pilihan, tapi kewajiban mutlak. Kalau nggak dikerjain, ya nggak bisa lulus. Sesimpel itu. Mengingat taruhannya setinggi itu, panduan ini juga ngasih resepnya biar sukses. Jadi mahasiswa nggak dibiarin jalan sendirian dalam gelap. Ada peta yang jelas banget buat diikuti. Ini bukan sekedar tips belajar biasa ya. Ini tuh sebuah siklus. Jadi, baca modulnya, kerjain latihannya, pelajari lagi rangkumannya, terus uji pemahaman lewat tes. Nah, bagian terpentingnya adalah gunakan semua masukan atau umpan balik buat jadi lebih baik lagi. Ini strategi yang aktif banget buat benar-benar menguasai materi. Jadi, setelah ngelewatin semua modul, latihan, dan tugas-tugas tadi, apa sih pesan utamanya? Apa tujuan akhirnya? Pada akhirnya, semua dirangkum dalam satu pesan yang sederhana tapi dalam banget. Semua pembelajaran ini tujuannya adalah membangun karakter yang kuat. Bukan cuma buat jadi guru yang baik, tapi buat meraih kesuksesan dalam hidup secara keseluruhan. Dan ini ninggalin kita dengan satu pemikiran. Kalau satu guru aja bisa membentuk karakter satu kelas, coba bayangin deh, apa yang bisa dibentuk oleh sebuah bangsa yang isinya adalah guru-guru berkarakter kuat seperti ini. Nah, itulah dampak sesungguhnya dari misi pendidikan ini.